Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia tanpa batas buat sedulur sambung rasa dimanapun kalian berada. Saya doakan rezekimu mengalir deras tanpa batas. Amin. Dan mudah-mudahan dimudahkan segala urusannya. Amin. Entah dimuliakan hidupmu. Amin. Alhamdulillah. Sedulur sambung rasa, malam ini saya berada di satu tempat yang sangat sakral, di mana ini adalah makam keramat dari Eyang Seno Fatih Wijaya Kusuma. Namanya agak panjang sedulur, tapi sebenarnya ada julukan buat beliau di lokasi sini. Begitu ya Pak Haji ya? Ya, sedulur sambung rasa, saya bersama selaku juru kunci dan pengurus dari makam keramat Eyang Jaya ya, sebutannya mungkin lebih cepatnya ya Pak Haji ya, lebih mudahnya Eyang Kumpi Jaya. Nah, julukannya yaitu Eyang Kumpi Jaya ya Pak Haji ya, Jaya. Masya Allah, luar biasa energinya. Tadi saya bertawasul bersama sedulur sambung rasa, kemudian alhamdulillah saya dipertemukan oleh Abah Haji. Abah Haji siapa namanya? Haji Hidayat. Abah Haji Hidayat ya, Haji Hidayat. Alhamdulillah, jadi saya diperkenankan untuk masuk, sehingga nanti sedulur sambung rasa semua yang mungkin berada di sekitaran DKI Jakarta atau mungkin di Bogor atau Jabodetabek mungkin bisa berziarah di sini, karena saya melihat ada makam yang sangat-sangat luar biasa dan mungkin ada keberkahan di sini juga buat sedulur sambung rasa, karena menurut cerita beliau adalah cikal bakal juga dari keraton ya, pertama Jayakarta ya, Jakarta ya Haji ya. Nah, nanti saya ingin langsung bertanya dan kita bisa mendengarkan penjelasan dari Pak Haji Hidayat ya sedulur, karena beliau yang lebih paham dalam sisi secara dohir ya mungkin ya. Nanti juga saya ingin berkomunikasi, mungkin kalau diizinkan beliau juga untuk proses miduimisasi, artinya mungkin ada beberapa makhluk, memang saya tidak tahu makhluk gaib ini sudah lama di sini atau tidak. Mungkin beliau juga bisa tahu sisi dari Eyang sendiri sedulur ya. Mungkin saya nanti mau minta izin sama Pak Haji biar berkomunikasi di sini. Mungkin dari sisi gaib bisa kita kuak misteri kegaiban semesta yang ada di sini. Begitu ya Pak Haji ya. Jadi begini sedulur, saya mau berkomunikasi dengan beliau yang sangat mulia. Jadi sedikit cerita Pak Haji, mungkin Eyang ini sebenarnya beliau itu siapa Pak Haji? Kalau julukan dari Mataram gitu ya, beliau tugasnya ke Jakarta. Ini mohon 1000 kali maaf karena di sini tidak tertulis, isinya sebagai sambung dan menyambung dari yang pengurus yang awal kan gitu ya. Iya. Bangun berarti yang keempat gitu, siapa pengurusan di sini kan gitu ya. Yang pertama kan istilah setelah ini dikuasakan dari pembangunan 2004 adalah nama yang pertama yang pengurus ada juru kunci ini Bapak Hasan almarhum asli dari Pandeglang. Yang kedua dari Sukabumi namanya saudara saya Asep Saifuddin. Yang ketiga Bapak Mamat ini turunan juru kunci yang sebelum dibangun dan Bapak Mamat bin almarhum Haji Wan Bule. Nah, setelah Haji Wan Bule berhubung beliau banyak seluruhnya yang tidak amanat, saya sebagai harus diteruskan mengurus. Ya alhamdulillah semaksimal kekurangan dan kelebihannya semoga Allah lebih memahami, memaklumi, dan Eyang di sini semoga kelegoan dari sifat Eyang dan orang tua di sini memahami apapun kekurangan dari pihak saya atau menerangkan atau memberikan solusi kepada yang orang jarah, yang jamaah, karena sifat manusia dan di sini memang nggak ada tertulis gitu kan ya dari zaman dulunya. Nah di sini kalau orang yang nanya turunan semua juga nggak ada istilahnya, nggak ada yang tahu turunannya Eyang, karena beliau ini tugasnya dari sana itu tugas dari kerajaan memperjuangkan kemerdekaan dan memperjuangkan agama Islam supaya DKI ini kan memang dari mungkin dulunya tetap harus dengan dari timur yang pengurusan dari penjuangannya gitu. Beliau ini dibilang istilah mungkin paling dituakan dari Solo dari Mataram, tugaslah di sini di Jakarta DKI Kampung Kandang.
Nah, Kampung Kandang, beliau ini Karomahnya ini tanahnya luasnya ini wakaf dari Wan Bongkok ini seluas 2000 meter. Wan Bongkok tuh yang punya tanahnya. Tuan tanah ya. Tuan tanah melimpahkan ke itu Girik, mungkin dulu juga ada suratnya gitu. Oh, Girik. Girik. Cuman sekarang kan karena setelah wakaf itu kan istilahnya hanya tulisan doang. Iya. Tidak ada pajak berarti Iya. namanya status tanah. Iya. Nah, beliau karena banyak perubahannya istilahnya cara bangunan mah setelah dibangun ini belum ada perubahan, cuman renovasi dikit-dikit ya rusak, ya wajar lah kan gitu. Iya. Nah, seperti ini tadi saya baru beres ngemelamiknya doang yang Masya Allah. pintunya gitu. Iya. Nah, karena ini swadaya dari yang orang yang ngasih sedekah yang bantuan kita pasangin di mana biar tempat orang tua tuh rapih kan gitu. Iya. Ya, kita mengenang sejarahnya, jasanya beliau sangat mulia kan, memperjuangkan negara, memperjuangkan agama supaya anak dan bangsa ini Indonesia di dalam ridhonya Allah kan gitu. Jangan sampai istilah yang salah kaprah ke sini, memang nggak sedikit yang namanya pemahamannya orang kan gitu ya. Iya. Bermacam-macam itu hak manusia masing-masing. Iya. Dan karena sifat orang tua di sini ya sangat legowonya karena memang kalau Eyang di sini mengatasinya bukan makhluk pikir doang atau gaib pun juga kan istilahnya, mungkin ya beliau mengatasinya juga karena ya sebangsa ini lingkungan dibilang kegaiban padat gitulah. Iya. Padat karena kan Allah menciptakan jin dan manusia yang harus beribadah kan gitu ya. Betul. Nah, cuman tergantung manusianya punya tata dan ramanya kepada gaib kan gitu. Ya kalau orang tua masa yang namanya sebangsa manusia atau gawa, tapi makhluk sebangsa jin mah kan istilahnya mempunyai ego masing-masing, ya wajar gitu kan. Itu juga sama-sama hamba Allah, pengen mau dihargain, nggak minta apa-apa. Beliau juga kalau lewat pengen ada permisi ke, atau kalau ngopi atau bahasa-bahasa kayak nawarin kan gitu. Kalau di luar dari sini kan gitu ya. Ya kita juga sesama tamu kan paribasa minum ngopi kan paribasa. Nah beliau juga pengen dihargain. Betul. Ini lingkungan karena ya kalau Eyang mah orang tua seperti nggak nyuruh ke pasukan yang di bawah harus begini, tapi kan yang namanya makhluk pada masing-masing mungkin egonya masing-masing beda-beda gitu. Betul. Nah, sering ada terjadi pun memang kalau di sini dari semenjak pintu barat masuk tuh harus ada paribasanya, kalau yang ngerti kan, kalau nggak ngerti mungkin dimaklum gitu kan. Ya istilah assalamualaikum minta permisi arja'ul ghaib habibul ghaib kita nggak kelihatan gitu. Betul. Tapi kalau manusia nggak ada bahasa mungkin karena pakar satu, ada juga yang nggak percaya, ada juga yang nggak tahu ilmunya kan gitu. Betul. Nggak tahu karena ya di sini yang wajar kan sering ada terjadi. Cina itu dah gimana kamu macam sombong gini-gini nggak ada bahasa lagi. Nah itu wajar karena mungkin manusia ini nggak melihat gitu kan. Betul. Nah, cuman si gaib itu pengen nama gitu, memang kita manusia biasa nggak melihat ke gaib, ujungnya peribahasanya kencing, arogan. Nah itu yang suka ada bahaya gitu. Betul. Karena manusia ini dianggapnya nggak ada yang lain selain dari manusia gitu. Nah, padahal di luar manusia ini ada gaib kan gitu. Iya. Kan ada dohir, ada gaib, ada ahlal kubur. Iya. Ini harus kita bisa memperbedakan. Kalau alam gaib kan tetap masih orang eksis beribadah ke Allah kan gitu ya. Betul. Kalau ahlal kubur udah pecah gitu kan. Tidak bisa melaksanakan lagi ibadah. Iya. Maka ke tempat Jarol, ke Karomah, ke sini, ke Eyang, datang semoga bila yang datang ke sini silaturahminya dapat ridho jeung rahmat dari Allah. Dan Eyang pun semoga ditambah ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Apapun niatnya, hajatnya mereka datang ke sini barakah karomah dari Eyang syafaat Rasulullah, Allah dikabulkan gitu aja. Dunia dan akhirat dan turunannya bangsa kita, negara kita semoga, apalagi sekarang ini menghadapi setelah Pilpres ini ya kita diselamatkan, dibarokahkan lah gitu dari pancar bahaya, dari iri dan dengki sifat manusia kan wajar. Ada yang pro dan kontra ya gitu yang sifat manusia. Bukalan barokah dari sini kumpul kita di sini. Semoga tim ini menjalankan satu perjalanan terbaik demi rekan-rekannya yang seiman, yang seihwan, supaya dapat syafaat Rasulullah, karomah para waliullah di dunia dan akhirat. Semoga Allah menyelamatkan kan gitu. Dan juga sampai panca bahaya, iri, dengki, kedoliman, kejahatan jin dari setan, dari siluman, dari manusia. Kita semoga diselamatkan yang seiman, yang seihwan gitu, dan semuanya yang ada Republik Indonesia ini. Saya harapkan gitu, semoga tidak ada satu
problem atau urusan yang lebih parah, apalagi tumpah darah Amin. setelah Amin. pilpres ini. Mudah-mudahan Allah menyelamatkan, barokahkan atas perjuangan para waliullah, para karomah, para gaib. Amin. Ya Allah menciptakan ini juga jin dan manusia hanya harus beribadah kan gitu. Amin. Ya. Betul. Nah, semoga biar tidak barokah semua. Amin. Ya, sebatas hanya segitu, akan kekurangan dan kelebihannya mohon dimaklum ke rekan-rekan Siap, yang insyaallah. menjalankan tugas, yang menjalankan, mungkin supaya ini teman-teman yang ada yang di luar seiman seikhwan dan memahami tentang adanya karomah, perjuangan negara, perjuangan agama. Nah itu pun kepada yang masih menjalin keimanan. Kalau udah keluar mah kita juga nggak memaksakan ya. Iya betul Pak. Hak masing-masing, itu keyakinannya masing-masing. Dan di sini yang sangat legowo, mau jam berapapun beliau cuman memohon yang paling kebanyakan itu kepada jamaah saya, beliau di satu sholawat, istighfar dan syahadat. Nah Itu ada ya, jadi ada pesan dari yang mungkin ya. Iya. Jadi perbanyak baca istighfar, sholawat ya Pak Haji ya. Iya. Dan utamanya syahadat ya Pak Haji ya. Iya. Syahadat. Begitu sedulur. Nah Pak Haji saya ingin tanya sedikit. Jadi beliau ini Eyang Jaya, ini saya sebut Eyang Jaya ya. Karena di sini adalah Keramat Jaya. Iya. Keramat Jaya Yang sedulur. melogo up. Jadi Tapi yang di sini gini mana? Ini namanya Sona Wijaya Sakti ya. Beliau pesan kemarin dari yang pasukan yang Banten yang di Onang, turunan dari ulama besar semuanya. Di sini tertulis mungkin manusia biasa yang nulis mungkin ya. Di sini nama yang Sona Wijaya Sakti, tapi beliau tidak boleh yang nama Sakti ini, nggak boleh, hanya punya Allah. betul. Jadi Luar hanya biasa, subhanallah. luar biasa. Mbah Sona monggo, yang Wijaya monggo gitu. Masya Allah. Beliau yang penting jangan istilah julukan yang Sakti itu yang punya Allah, kata beliau. Betul. Jadi benar. Pesannya gitu. Sesuai yang saya sampaikan biasanya, tidak ada manusia yang sakti. Karena yang sakti itu hanya Allah. Begitu, semua titipan dari Allah. Begitu ya Pak Haji? Iya. Nah, apakah beliau ini ada kaitannya dengan Pangeran Jayakarta Pak Haji? Sebagian pendapat, karena di sini mohon maaf saya kurang atau lebihnya, karena saya juga pendapat dari juru kunci yang lama, yang pengalaman dari orang-orang ahli hikmah, ahli taqarrub. Pangeran Jayakarta ini yang ada menyatakan sebagai Pangeran Jayakarta itu anak angkatnya beliau atau sebagai murid gitu ya, muridnya beliau Eyang di sini gitu. Makanya Eyang ini dibilang lebih tuaan dari beliau di sini. Dari yang kata memang di zaman penjajahan paling pertama mungkin beliau, karena kenapa ini dibilang keraton pertama? Kalau memang orang yang udah melihat keraton kegaiban di sini sangat termegah di Jakarta, keraton Eyang ini gitu. Yang dulu kan di zaman belum ada mobil gitu kan, makanya orang punya kan mana cina itunya kendaraannya yang nggak bisa apa kita nggak. Cuman yang namanya simbol mah ada simbol kan di atas juga. Betul. Itu memang masih pasukan kuda kan dulu, pasukan kendaraannya. Benar. Beliau ini memang saya dengar-dengar dari cerita, memang beliau adalah seperti kalau sekarang ini angkatan darat. Jadi lebih ke darat, artinya bagian dari pasukan kuda ya, benar ya. Pemimpin dari pasukan kuda zaman keraton dulu ya. Subhanallah, seperti itu sedulur. Jadi memang kalau saya ngelihat memang namanya Jaya mungkin untuk kejayaan ya, bahkan bisa mungkin Pak Haji ya, insya Allah mungkin untuk derajat mungkin ya Pak Haji ya, bisa jadi itu meminta barokah tetap ke Allah, apapun Allah juga yang juga tetap hendaknya manusia ya, mungkin Allah mengabulkan gitu lah. Betul. Beliau juga mendoakan, kita saling mendoakan. Betul. Ya beliau biar ditambah ridho dan rahmat Allah, kita pun semoga mendapatkan segala pertolongan atas barokah karomah dari Eyang. Betul. Kembali semua dari Allah ya Pak Haji ya. Nah itu sedulur. Jadi jangan salah kaprah dan jangan gagal paham kenapa kita melakukan perjalanan ini bukan untuk sesembahan atau pemujaan, tapi kita lebih pada mendoakan, saling mendoakan, dan insya Allah ada keberkahan dari makam-makam keramat waliullah seperti itu sedulur. Begitu ya Pak Haji ya? Iya. Ya kita kan namanya munajat kepada yang Maha Kuasa kan gitu ya. Kalau memang kita contoh mungkin ya kasih dohir, kalau kita mau datang ke presiden nggak mungkin istilah langsung pun tanpa ada isi asistennya. Ya seolah-olah kita kan bermunajat di tempat Eyang ini, semoga Eyang ini kalau dohir ya kan asisten yang menyampaikan cepat gitu. Nah kita mungkin kita berdoa di sini tempat Eyang berdoakan juga, dan beliau juga munajat ke Allah yang datang ke sini karena jalurnya benar. Dia munajat ke Allah, semoga Eyang ini hajat ini Allah mengabulkan kan gitu. Amin. Betul. Karena beliau masih eksis di alam gaib ini, masih memperjuangkan segala keibadahannya kan. Masya Allah. Masih bisa memunajatkan kepada anak dan cucu, mempertahankan republik ini dari kedoliman gitu kan. Betul Pak Haji, betul. Semoga kita ini
apapun segala perjalanan kita diberkahkan, diselamatkan gitu. Amin, 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 amin ya Allah. Oke. Baik, sedulur Samuroso, alhamdulillah sedikit wejangan pemahaman dari Pak Haji. Mudah-mudahan manfaat ya sedulur. Jadi ambil sisi positifnya dan serap apa yang disampaikan oleh Pak Haji yang mungkin bagi saya itu adalah pemahaman yang luar biasa. Itu adalah wejangan yang luar biasa sedulur. Begitu ya Pak Haji ya. Iya. Terima kasih banyak Pak Haji. Mungkin saya nanti mencoba untuk misteri menguak yang ada di sini kalau diizinkan Pak Haji ya mungkin ya. Iya, silakan. Jadi insya Allah sedulur. Baik Pak Haji, terima kasih banyak Ya, atas sama-sama. waktunya. Mudah-mudahan sehat, mulia, rezekinya diberkahi Allah. Amin, amin ya Allah. Oke, sedulur Samuroso, saya mencoba untuk proses mediumisasi. Di sini ada beberapa makhluk, terutama di depan sini ya, pohon. Saya ingin komunikasi sebentar ya. Ini Mas Agus Tukul ya, insyaallah saya pinjam untuk raganya ya. Siap ya. Waalaikumsalam. Dekat kan? Waalaikumsalam. Bah, Ya. saya mau berinteraksi sebentar dengan jenengan ya. Sudah berapa tahun jenengan di sini? Sudah lama. Sudah lama. Sekitar 100 tahun lebih. Ya. Jenengan Mbak berada di mana posisinya? Dari tadi melihat perjalanan saya mulai dari awal ya. Bah, saya mau tanya sebentar tentang beliau yang mulia Eyang Jaya, Mbak. Benar beliau itu keraton pertama di sini. Nah, Apa kaitannya beliau dengan Pangeran Jayakarta? anak saya sendiri. Oh, kalau boleh tahu Mbah, namanya siapa Mbah? Yang saya. Jenengan yang Jaya sendiri. Iya. Mbah, mohon maaf kalau kedatangan kami tidak berkenan, tapi saya hanya bertujuan untuk tawasul ya, berdoa sekaligus perkenalkan sedulur bahwa lokasi ini luar biasa dengan izin Pak Haji dan juga ada beberapa makhluk yang ada di sini Mbah, kira-kira Mbah, makhluk-makhluk halus. Di sini banyak. Sebelah sana ada. Di sana ada. Di sana ada. Baik, baik, baik. Oke, terima kasih sudah hadir ya, karena saya tidak bisa lama-lama, raga sedulur saya ini nanti terlalu letih juga ya Pak. Terima kasih banyak, mudah-mudahan berkah Pak ya. Sudah
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sedulur, ada satu lagi mungkin Mas Lamat bisa bantu. Satu lagi ya sedulur ya. Ini yang di sebelah sana ada masalah. Coba dirasakan aja. Coba dirasakan aja. Depan. Oke. Assalamualaikum. Maaf, saya mau komunikasi dengan Mbak dulu ya. Sebentar. Izinkan saya berkomunikasi. Saya tanya sedikit, Mbak. Sudah lama di sini, Mbak? Berapa tahun? 20 tahun. Mbah, jenengan pasti tahu beliau yang mulia Eyang Jaya ya. Mbah, banyak sekali mungkin yang ziarah di sini, Mbah. Banyak. Biasanya mereka bermunajat untuk kepentingan apa, Mbah? Macam-macam kepentingan. Beliau berasal dari mana, Mbah? Eyang Jaya. Dari Cirebon atau Solo atau mana, Mbak? Kalau Cirebon. Apa benar beliau itu masih murid dari murid Pangeran Jayakarta, guru dari Eyang Jayakarta, benar nggak? Atau anak angkat atau apa menurut Mbak? Biasanya yang sering kunjungi itu hari-hari tertentu apa, Mbah, kalau rame di sini? Malam Jumat ya, pada umumnya malam Jumat. Oh, siap. Baik, Mbah, saya tidak lama-lama, saya hanya sebentar ingin komunikasi. Ya, mudah-mudahan kedatangan saya dengan sedulur Sambung Rasa semua diberkahi ya, Mbah. Mohon doanya dan mudah-mudahan tempat ini benar-benar diberkahi Allah. Ya, terima kasih sudah singgah. Silakan keluar dari tubuh sedulur Sambung Rasa ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, sedulur. Alhamdulillah ada komunikasi sedikit yang memang luar biasa ya. Jadi dari sisi kegaiban juga di sini Eyang ini memang sangat-sangat sepuh dan mempunyai derajat yang luar biasa, sedulur. Ya, makanya di sini ditulis Keramat Jaya. Jadi Jaya itu satu kejayaan mungkin ya, kebesaran. Alhamdulillah ya. Jadi itu sedulur Sambung Rasa, mudah-mudahan kita bisa memetik satu pelajaran dari kegaiban semesta serta dari sejarah Eyang Jaya, di mana beliau sangat luar biasa memperjuangkan Indonesia ya, terutama di Jakarta. Jadi beliau juga termasuk pahlawan pertama
di Keraton Jayakarta sedulur, seperti itu ya. Terima kasih sudah mengikuti channel saya. Jangan lupa subscribe, like, komentar yang positif. Semoga kita bisa bertemu kembali ya. Doa saya semoga semua sedulur Sambung Roso dimuliakan Allah, diberkahi hidupnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia tanpa batas. Satu rasa, satu jiwa, satu kehendak. Lepaskan ragamu, kendalikan sukmamu.